Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya mendapatkan kabar bahwa ada satu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang khusus wira swasta kita yang sudah kita iklankan beberapa waktu yang lalu ya, kita sering iklankan. Dia mengalami kecelakaan kerja. Dia seorang pengusaha ya, pedagang roti. Dia punya usaha bikin roti di rumahnya ya. Jadi pada saat dia mau membuat roti, rupanya dia kepleset tuh di dapur ya, tempat dia bikin roti, dia kepleset dan dia terduduk gitu ya. Jadi jatuhnya itu pantat duluan gitu ya. Terus setelah jatuh itu dia merasa nyeri gitu, nyeri pinggangnya, pantatnya nyeri. Akhirnya dia ke rumah sakit. Nah, dia dibawa ke rumah sakit Primaya. Nah, sekarang kita mau cek bagaimana perkembangannya, penanganan dari Primaya seperti apa, bagaimana prosesnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana proses klaimnya dan lain-lain. Ayo teman-teman ikuti saya, kita akan berangkat ke Primaya Hospital ya. Pintu masuknya Rumah Sakit Primaya Depok. Selamat pagi Pak, apa kabar? Boleh? Iya. Jam berapa sekarang? Jam. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai lobi Rumah Sakit Primaya. Kita langsung cek ya. Menurut informasi peserta BPJS kita sudah dirawat di ruang rawat VIP-nya punya Rumah Sakit Primaya. Sesuai dengan yang informasi yang pernah saya sampaikan waktu itu, bahwa Rumah Sakit Primaya memberikan fasilitas ruang rawat inap VIP untuk korban kecelakaan kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yuk, kita akan coba temui. Kita harus pakai masker di sini guys. Oke, kita naik ke lantai atas ya. Di lantai, kita dengarnya katanya informasinya ada di lantai 5 ya teman-teman ya. Lantai 5 kamar perawatan ya, benar, kamar perawatan. 5 kita guys. Kita lanjut ke ruang perawatannya Ibu Sinta. Di mana ruang perawatannya? Kita tanya dulu ya. Sinta ya? Bu Sinta sendiri. Oh, di oke. Di 503. Oke, video ini juga sebagai edukasi buat masyarakat Depok bahwa yang kemarin saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa tentang perlindungan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, layanan terbaik dari Rumah Sakit Primaya, kita bisa buktikan pada saat ada yang benar-benar kejadian kecelakaan kerja ya, seperti yang dialami oleh salah satu peserta kita ini, yaitu Ibu. Ibu, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat Bu. Duduk nggak masalah? Kan dikasih itu apa obat anti nyeri. Oh, udah ada obat anti nyeri. Dari pertama datang. Kasih Pak. Ya, ini
Teman-teman perisai, hari ini kita mengunjungi Bu Sinta ya. Halo, Sekaligus Kak, ya. juga buat ini, buat apa teman-teman? Buat dokumentasi bahwa apa yang selalu kita sosialisasikan di lapangan Terbukti. tentang perlindungan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk wira swasta itu dan layanan dari Rumah Sakit Primaya itu bisa kita buktikan nih ya, Iya. mumpung ada kejadian ini. Ya. Dokter Hadi juga tadi bilang gitu. Oh gitu ya, siap. Kalau bukan kalau bukan jam sospek nggak bisa. Oh, rupanya di sini jam sostek diperlakukan secara khusus ya. Udah banyak ternyata. Oh, udah banyak. Udah banyak ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Sinta, bagaimana kejadiannya Bu Sinta? Jadi Kecelakaan kerjanya kan Bu Sinta kan kemarin Ibu, daftar sebagai apa? nyamankah duduknya? Mau dinaikin mungkin? Mau dinaikin Boleh. aja. Oke. Di sebelah sini kayaknya Sini ya, Pak. mungkin. Gimana Bu Sinta? Kejadiannya seperti apa nih? Iya, Ya. mungkin saya sedang tidak Tapi kondisi ngomong-ngomong Bu Sinta ya. udah berapa lama nih? ikut jadi peserta? Baru Baru Februari bulan? kemarin. Oh, Februari kemarin. Baru Berarti pertengahan ya, pertengahan. baru sekitar sebulan berarti ya? Iya, sebulan. Oh, Belum, iya. iya sebulanan ya, baru sebulan. Kalau untuk pekerjaan Bu Sinta sendiri apa waktu mendaftarkan? di pedagang karena saya bikin Pedagang. usaha roti kan. Oh, Sarati. Iya. Jadi waktu itu daftarnya sebagai pedagang ya? Pedagang sama wartawan karena Oh, saya juga wartawan. sebetulnya penulis kan. Oh, Ibu penulis sekaligus Bikin punya roti. usaha roti ya Iya. di rumah. Nah, kejadiannya ini kecelakaannya berhubungan dengan pekerjaan yang mana Bu Sinta? Yang bikin roti Oh, yang bikin roti. karena kan malam. Jadi saya tuh sekarang sedang mengurus sertifikat halal untuk roti saya. Iya. Jadi pendamping halal mengingatkan kembali Bu, roti ya gitu, foto rotinya iya. Oh, diminta foto rotinya. Nah, terus kemudian saya memang punya kebiasaan kalau Sabtu itu saya jualan roti. Oh. Jadi kan kejadiannya itu Jumat, jadi saya persiapan lah. Oh, persiapan untuk jualan hari Sabtu, jadi Ibu bikin Jumat malam Sabtu ya? Iya, supaya besok paginya Masih fresh, hangat ya, nah, masih fresh ya. masih fresh. Jadi saya persiapan itu, nah waktu itu hujan deras. Nah saya nggak lihat kalau sudah ada tumpahan air. Oh, Karena di lantai, di dapur. di dapur, Oh, di ruang produksi roti. Di ruang produksi roti ya. Jadi pada saat saya mulai persiapan itu, tiba-tiba ya saya terpleset, jatuh. Oh, jatuh waktu persiapan terpleset karena lantainya licin, jatuh di situ ya? Iya, jatuh di situ, jatuhnya tuh terduduk gitu. Oh, Jadi jatuhnya terduduk. iya, jadi kepleset gini buk gitu. Oh, pantat duluan berarti ya, Iya, lantai ya, Mas. iya. Nah, itu setelah kejadian itu gimana, Bu? Langsung sakit, terasa nyeri apa gimana? Sakit banget. Kondisinya sekarang gimana, Ibu? Sudah lebih baik? Sudah lebih baik karena kan dikasih obat anti nyeri. Obat anti nyeri ya. Supaya bisa tetap berkegiatan, kalau enggak mungkin ya memang udah terbatas banget. Ada yang datang nih. Iya. Halo, selamat siang. Oh, pagi Pak Jafar. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Ini kebetulan Pak Oh, dokter dia lagi yang ada ini ya? Pak dokter Kunjungan. yang lagi menanganinya datang, jadi kita bisa sekalian nih teman-teman. Oke. Kita tanya gimana dokter? Kondisinya seperti apa Bu Sinta ini dokter? Ini Hmm. datang ke kami di hari Sabtu. Jadi sewaktu beliau bekerja, beliau bilang sedang buat kue ya. Iya, Sedang prepare, ada air menggenang jatuh. Oh gitu. Jadi Iya. jatuh karena kepleset ya? Jatuh karena kepleset. ya? Iya. Lalu punggung bagian bawahnya itu terbentur dengan lantai. Oh. Memang pada waktu itu sakit sekali, nyeri sekali. Sakit, Jadi iya. kalau ada yang namanya visual analog scale atau pain scale 0 sampai 10 pada waktu itu tuh Pastinya sangat sakit. waduh 12 Ibu. 12. 12 dan alhamdulillah tadi gue dikasih obat-obat sudah Tadi udah dikasih pereda nyeri katanya Iya. dokter ya. betul, tapi ya itu hanya sementara ya. Sementara. Betul, Tidak karena menyembuhkan ya. belum. Nah kalau kondisinya sendiri tindakan-tindakan apa dokter yang sejak dia masuk sampai dengan hari ini yang sudah diambil dokter? Sudah lumayan banyak. Pertama kita lakukan ronsen. Kita pastikan dari ronsennya itu ada tulang punggung Hasil bawah. ronsennya gimana?
ada ronsennya itu ada sedikit pergeseran. Oh, ada pergeseran Tulang tulang belakang punggung, ya, tulang tulang punggung belakang, ya. betul. Oh, oke. Tapi karena ya kalau ronsen kan hanya bisa melihat tulang dan yang bukan tulang ya. Iya. Kita belum bisa melihat saraf yang ada di dalamnya dan seberapa bergesernya itu tulang belakang. Akhirnya kita ambil tindakan untuk CT scan. Oh, jadi pertamanya ronsen dilanjut dengan CT scan untuk Betul. lebih memastikan Betul. cederanya ya, dokter ya. Betul. Dan ternyata dari hasil CT scan kita mendapatkan 2 masalah. Masalah yang pertama adalah tulang ekornya patah. Tulang ekornya patah. Masya Patah. Allah. Dan tulang punggung bagian bawah yaitu lumbar limbah sakrum 1 itu bergeser. Oh, jadi ada yang bergeser dan ada yang patah. Betul. Pantesan sakit banget ya. Iya. Sakit. Ini baru bisa senyum sekarang ini. Kemarin Sabtu nggak bisa. Iya. Nggak bisa bergerak soalnya. Nggak bisa Iya. paling ke toilet aja. Gitu. Nggak berani kemana-mana. Udah. Iya. Kalau untuk tindakan-tindakan selanjutnya, tindakan medis selanjutnya dokter Betul. dari rumah sakit Kita harus tahu, dilakukan? kita harus benar-benar tahu obatnya dulu, penyakitnya dulu, baru tahu obatnya. Oh, gitu. Dan ini kita kurang terakhir ini MRI. Jadi kalau seandainya MRI-nya sudah jelas, ya baru kita harus kita baru tahu kita menentukan kita mau mengarah kemana. Oh, gitu. Jadi, Kalau untuk CT scan sama MRI, saya dengar-dengar apa dari rumah sakit harus meminta persetujuan konfirmasi ke BPJS Tenaga Kerja katanya. betul. Gimana? Apakah untuk kasus ini sudah disetujui, sudah dikonfirmasi atau gimana? Untuk CT scan, alhamdulillah relatif cepat ya. Jadi begitu diajukan ke BPJS Tenaga Kerja, langsung dilakukan CT scan-nya, sehingga kita dapat laporan di H+1-nya, hasil bacaannya dan hasil CT scan-nya. Dan di situ kita berangkat dari modal itu, kita ajukan kembali ke BPJS Tenaga Kerja untuk MRI. Oh gitu. Untuk MRI-nya sudah ada persetujuan? Masih dalam proses ya. Oh, masih dalam Mudah-mudahan hari ini bisa kita pastikan. Kalau perbedaan antara MRI dengan CT scan itu sendiri dokter apa? Oke. Kalau MRI itu kita bahkan bisa melihat yang bukan tulang, sarafnya. Jadi kalau misalkan ini adalah kanal dari suatu saraf, kita bisa melihat seberapa sih tergesernya. Siapa sih yang menjepit dan saraf itu ya? betul, dan di level mana saja terjepitnya. Nah, itu MRI. Jadi lebih detail dari CT scan ya. Bahkan the most imaging modalities yang paling canggih ya sejauh ini ya di dunia. Jadi metode tercanggih saat ini adalah MRI. Setelah MRI misalkan sudah ketahuan nih dokter nih, misalkan kira-kira tindakan medis apa nih kira-kira yang akan dilakukan oleh rumah sakit? Oke, kita ngomong kira-kira ya. Iya. Kira-kira itu mulai dari yang level paling ringan sampai level paling berat. Ini kan ada patah nih dokter. Betul. Patah dan bergeser. Betul. Kalau misalkan kita menganggap dari hasil MRI pergeserannya itu tidak perlu diperbaiki, ya mungkin kita konsentrasi ke patahnya. Mungkin itu bisa kita lakukan dengan close reduksi. Jadi tanpa sayatan, tetap di ruang tindakan, ruang operasi, kita kembalikan, lalu kita berikan suatu obat-obatan untuk yang mempercepat kesembuhan, nyambungnya, dan menghilangkan nyerinya juga. Terus kalau seandainya di MRI memang mutlak untuk pergeserannya itu dilakukan tindakan, ya terpaksa kita harus melakukan pemasangan pen supaya lebih stabil, supaya tidak bergeser-geser seperti ini. Gitu. Untuk perkiraan lama prosesnya itu sampai dia sembuh sampai kembali pulang kira-kira berapa lama? Kalau pulang kita konteksnya bukan sembuh tapi perbaikan. Ya. Dia akan kembali lagi ya untuk nanti misalkan berapa kontrol ya, tiap minggunya kontrol, mungkin dalam sebulan kontrol seminggu sekali, setelah itu bisa sebulan sekali, setelah itu bisa 3 bulan sekali gitu, dan akhirnya bisa. Jadi kita sedang mengedukasi masyarakat ini ya teman-teman bahwa BPJS Tenaga itu menjanjikan coveran perlindungan pengobatan dari mulai kejadian sampai sembuh, termasuk rawat jalannya itu. Jadi alhamdulillah ini Bu Sinta belum lama jadi peserta ya teman-teman ya. Belum lama ya Bu? Belum ada sebulan ya Bu ya. Belum ada sebulan jadi peserta. Beliau kecelakaan di pekerjaannya. Jadi pekerjaannya karena dia pekerjaannya adalah bikin roti ya, punya usaha roti di rumah. Jadi coveran perlindungannya adalah yang berhubungan dengan pekerjaan dia teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita generalisir bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu karena mengcover seluruh pekerjaan. Kalau tukang ojek maka dia selama dia bekerja keluar rumah sambil ngojek misalkan nongkrong-nongkrong di jalan itu termasuk ke dalam coveran perlindungan BPJS. Karena Ibu Sinta ini adalah
pada saat dia daftar ya. Pada saat dia mendaftarkan ini sebagai pedagang dan penulis, karena beliau juga adalah wartawan lepas dari beberapa media. Jadi kejadiannya juga kecelakaan kerja, yang kita sebut kecelakaan kerja adalah yang berhubungan dengan kegiatan dia gitu, pekerjaan dia. Begitu ya dokter ya. Betul. Jadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa Primaya Hospital itu memberikan fasilitas yang luar biasa untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini kita buktikan hari ini ya dokter ya. Ya, jadi hari ini saya sudah sampaikan di semua video YouTube saya bahwa BPJS Ketenagakerjaan kalau pesertanya ada yang kecelakaan, maka dia dirawat di rumah sakit RSUD itu kelas 1. Nah, saya sudah sampaikan juga di offline maupun di sosialisasi masyarakat secara langsung bahwa Primaya Hospital itu tidak memberikan di kelas 1. Yang seharusnya sih di kelas 2 atau di kelas 3 ya, karena swasta. Ya. Rupanya di sini memberikannya VIP, ya, kelasnya VIP, jadi satu kamar sendirian, dan kebetulan kamar VIP-nya lagi penuh semua di sini. Maka kebijakan dari rumah sakit ternyata bukan diturunin jadi kelas 1 ya, malah dinaikin jadi di atasnya VIP ya gitu ya. Yang sudah ada sofa bed, ada kulkasnya, ya ruangannya sangat luas banget begini, ya luar biasa ya. Gak ada yang pengen sakit teman-teman, gak ada yang pengen kecelakaan. Tapi minimal pada saat kita kecelakaan ya, penanganan yang diberikan kepada kita itu bagus. Itu yang membahagiakan dan menggembirakan kami sebagai orang-orang yang menjadi tim penggerak BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk kalangan wira swasta dan bekerja mandiri. Oke? Terima kasih loh teman-teman ya. Jangan lupa segera yang belum daftar segera daftar, karena ternyata 16.800 per bulan itu sangat membantu pada saat Anda menghadapi sebuah kondisi yang tidak pernah kita rencanakan. Karena kalau sakit mungkin kita bisa tangani, kita bisa cegah dengan berolahraga. Tapi kalau namanya kecelakaan ya, kecelakaan itu takdir teman-teman ya. Gimana dokter, ada saran dokter buat masyarakat mungkin yang belum memiliki jaminan sosial? Iya, memang. Karena tak khawatirnya udahnya misalkan kehidupannya miskin, begitu terjadi sesuatu tidak ada sesuatu pun yang mengcover, asuransi nggak ada, BPJS kesehatan juga nggak ada gitu ya dokter ya. Betul. Silahkan dokter. Iya, memang BPJS Ketenagakerjaan seperti yang saya tadi telah jelaskan sedikit, bahwa dalam pengurusan pengklaiman itu juga relatif, saya sebagai dokter yang mengisi, iya betul, relatif lebih cepat dibandingkan ini ya. Jadi benar katanya juga Pak Jafar bahwa antara benefit dan apa yang dikeluarkan itu mungkin jauh lebih ya. 16.800 bisa dirawat seperti ini, ditangani seperti ini ya. Dan dokter spesialis luar biasa. Suster yang luar biasa. Kira-kira Bu Sinta ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Depok dan sekitarnya? Mungkin ya. Segera saja gabunglah ke BPJS Ketenagakerjaan, karena betul kita nggak pernah tahu kapan perjalanan hidup kita tuh akan mengalami bencana ya. Jadi pada saat sebelum bencana ya kita sudah proteksi. Jadi jangan berpikir bahwa mengeluarkan sekian nanti harus dapat sekian, karena membeli perlindungan itu tidak sama dengan membeli makan siang atau langsung kenyang gitu ya. Karena itu proteksi. Saya mengambil langsung setahun. Bukan sebulan, langsung setahun kemarin ya. Jadi karena saya menganggap 16.800 dikali setahun cuma 200.000 ya. 200.000. Itu 16.800 sama dengan satu mangkok mie kan. Sementara setiap hari kita mengeluarkan uang mungkin lebih dari 16.800. Jadi apa salahnya 16.800 disisihkan gitu untuk satu tahun. Itu luar biasa teman-teman ya. Memproteksi diri. Dari kesaksian dari Bu Sinta sebagai peserta BPJS yang mengalami kecelakaan kerja sudah ada, silakan ada juga saran-saran dan masukan dari dokter spesialis kita, dari Dokter Hanin, dokter Rumah Sakit Primaya. Kami di lapangan hanya memberikan saran, hanya mensosialisasikan, yang menentukan teman-teman semua di masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya sudah mengecek peserta BPJS kita yang sudah dirawat di Rumah Sakit Primaya karena kecelakaan kerja ya, luar biasa sekali. Terima kasih saya kepada Bu Sari yang mengenalkan saya dengan layanan-layanan dari Primaya.
Kami juga dari tim penggerak BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya layanan-layanan plus dari rumah sakit yang ada di Depok, mungkin nanti ke depan bisa diikuti oleh rumah sakit yang lain ya, yang ada di Depok atau sekitarnya, bisa memberikan layanan yang lebih kepada peserta BPJS. Luar biasa sekali. Demikian, mungkin ada pesan-pesan Bu Sari yang mau disampaikan kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jafar atas kunjungannya, atas kepercayaannya, juga kepada Ibu selaku peserta yang menggunakan PJSTK di Rumah Sakit Primaya Depok ya. Jadi memang yang pertama adalah yang pasti kita semua perlu atau penting sekali untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Bukan hanya untuk yang seperti kita, seperti saya contohnya ya, seorang karyawan perusahaan, tapi juga sekarang semua yang mandiri pun harus punya gitu kan. Jadi anytime, anywhere, kita tidak pernah tahu kapan kita terjadi kecelakaan, dan yang pastinya juga kami di sini di Rumah Sakit Primaya juga memberikan layanan yang juga menyediakan untuk para BPJS Tenaga Pak gitu. Jadi kita semua di sini sudah sangat komitmen untuk trauma centernya, trauma kerjanya 24 hours 7 day. Jadi kapanpun, anytime, ada kasus silakan langsung bawa kemari. 24 jam ya UGD? 24 jam Pak, kita IGD 24 jam, dokter-dokter spesialis kami juga komit untuk 24 jam, jadi kapanpun bisa ditelepon, paling enggak kalau belum bisa datang ya, belum bisa visit gitu kan. Kemudian juga kita bisa langsung menangani untuk kasus pertamanya, untuk pengobatan pertamanya gitu. Dan kalau di sini kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya. Oh iya, saya mengucapkan terima kasih tuh ya. Ini harusnya mendapatkan pelayanan kamar VIP, ternyata dinaikin yang di atasnya VIP ya, gitu ya, besar ya. Pak. Ya. Terima kasih banget itu ya. Terima kasih. Dengan senang hati kami bisa memberikan layanannya, fasilitas kepada semua provider kami, baik BPJS Tenagakerjaan maupun untuk provider-provider lainnya gitu. Jadi kami memang semaksimal mungkin tidak menurunkan, tidak mendowngrade-kan fasilitas, tapi kita coba up selama kamar kita masih ada yang tersedia. Oke, siap, terima kasih. Teman-teman dimanapun berada di wilayah Depok maupun di seluruh Indonesia, bagi teman-teman yang ingin mendaftar BPJS Ketenagakerjaan khusus yang untuk wira swasta atau pekerja mandiri ini, bisa japri admin kami ya, bisa japri admin kami di nomor telepon khusus WA saja ya, 0895 3384 38398 ya. Oke, satu kali lagi ya, takut lupa nih, 0895 3384 38398. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang melihat video ini dimanapun berada di seluruh Indonesia ya, dari pulau manapun mau mendaftar silahkan, bisa japri saya melalui admin saya, nanti akan dijelaskan lewat WA ya, apa-apa itu mudah sekali pendaftarannya teman-teman. Hanya cukup mengirimkan format WhatsApp, nicknya berapa, nama lengkap siapa, tempat tanggal lahir di mana, pekerjaan apa, cuma seperti itu aja ya, nggak perlu mengirimkan yang aneh-aneh, nggak perlu sign di kertas atau di mana ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menebarkan kebaikan. Salam sehat. Salam sehat.